ibu lagi. Ketemu lagi kita. Ya, udah kesian kali nih ya Bu ya. Kayak ini sekarang lebih seru kita ya. Udah lebih seru. Karena ya suasana atau situasi di luarnya makin seru. Ya, narasumber yang akan kita undang siapa Bu? Wih, keren ini. Siapa Bu? Makin seru ini pasti ya. Abang ganteng kita. Siapa tuh? Silver. Ya, Bang Silver luar biasa. Dapat narasumber yang top. Iya, itu Bang kira-kira Bang. Ya, saya juga senang suatu kehormatan Siap, Bang. tampil bersama Abang Iya. dan Ibu Dija. Iya, kita tergabung dalam YouTuber Nusantara Bang. Jadi ada saya, ada Bu Dija, ada teman-teman yang Semangat lainnya. terus, YouTuber Siap. Nusantara Harus semangat. untuk Iya. memberikan pencerahan dan kebenaran Yes. buat bangsa kita, buat anak cucu kita. Siap. Yes, itu motif kami yang utama. Bang, ini kan luar biasa nih ya hiruk pikuk ya. Sebenarnya kita juga tidak menghargai begitu, ya, tapi gimana lagi mungkin nggak bisa dicegah dan mereka nekat tentang ijazah palsu, Bang. Nekat masuk Nek, ke dalam ke dalam jurang. iya. Kan ya kita juga lihat Pak Jokowi sebenarnya juga nggak berharap juga gitu ya. Udah cukup diam gitu ya. Tapi faktanya kan nekat terus nyerang terus. Nekat. Seperti apa, Bang? Bahkan saya juga sudah menawarkan ke Mas Roy Suryo. Ya. Saya bilang, Mas Roy, Mas ini kan udah tua, mau ngapain sih? Udah apa katanya Bu? Ya, terus bikin ribut kayak adu domba buat bangsa kita, ini kan kasihan rakyat kita. Sedangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mau menggandeng, mau merangkul semua untuk membangun Indonesia, melakukan swasembada pangan, swasembada energi dan air gitu, dan memberantas korupsi, termasuk premanisme. Tapi dia cengengesan begini, dan besoknya bukan tambah dia mau hubungi saya, ayo Bang kita ngobrol gitu, makin menjadi. Ya karena mungkin udah dipesan oleh belakangnya. Kira-kira motifnya apa itu, Bang? Mereka itu? Motifnya pastinya akan membuat gaduh, terus keributan, ya kan? Ya sama seperti motif pemakzulan Mas Gibran. Matahari Kembar, terus undang-undang TNI kemarin. Jadi yang belakangan Purnawirawan mau menghambat agar Pak Prabowo dan Mas Gibran ini termasuk Pak Jokowi pecah. Setelah itu nggak sukses, ya kan? Jadi memang kalau kita lihat ada motif di belakangnya dari orang-orang yang kembali lagi barisan sakit hati tentu. Yang lihatnya ngeri juga nih kalau motifnya ya kira-kira seperti itu gitu ya. Dan ya sekarang pelaksanaannya mereka sudah menjalankan semuanya ya quote and quote ya makin ya brutal ya dalam tanda kutip. Dan seperti apa nih proses hukumnya Bang kalau seperti ini Bang? Jadi ada proses hukum itu yang mereka menggugat di Mabes Polri, ya kan, mengenai keabsahan ijazah palsu ini. Mabes Polri, oke. Ya, tapi kalau saya lihat gugatan ini juga lucunya mereka itu nggak punya pegang bukti. Maksudnya mereka nggak punya bukti yang palsu ini mana, atau bukti yang asli mana, sebagai pembanding. Terus atau bukti yang dipalsukan, terus siapa yang memalsukan, tahun berapa dipalsukan, di mana maksudnya? Iya. Terus yang kedua gugatan juga dilakukan di Pengadilan Negeri Solo dan Pengadilan Negeri Sleman. Nah, kalau saya melihat dari sisi hukum, gugatan mereka ini kemungkinan akan dibatalkan. Yang di Sleman? Di Sleman sama di Solo karena mereka nggak punya legal standing ya. Maksudnya legal standing itu orang ini bahasa gampangnya itu bahwa Anda melakukan gugatan itu Anda harus dirugikan. Atau memang Anda ya semacam terzolimi dan lain-lain. Tapi ini kan nggak ada, kerugiannya apa juga nggak tahu. Makanya sebenarnya kan kasus ijazah palsu ini kan udah pernah disidangkan juga di, kalau nggak salah di Solo juga, satunya di PN Jakarta Utara. Sama di Petun juga, PTUN ya. Itu udah 3. Dan itu semua NO gitu loh. NO itu artinya majelis hakim tidak menolak gugatan itu apakah cacat formil dan sebagainya, ya kan, maksudnya
berkasnya ini nggak komplit atau ini memang pengadilan tidak bisa menyidangkan karena nggak ada legal standingnya. Iya. Jadi kemungkinan itu. Terus yang di Mabes Polri, mereka gugat juga. Kalau menurut saya kemungkinan juga akan bisa terjadi SP3 ya. Penghentian perkara karena kembali lagi mereka. Yang TPWA ini. Iya. Oke. Tapi kalau yang saya lihat lagi, yang pelaporan Pak Jokowi di Polda dan sekarang ini kan udah ditarik di Mabes nih. Jadi mungkin digabung. Oh, oke. Nah, kalau yang pelaporan Pak Jokowi ini nggak ada obat, Bang. Ini bukan bilang Masuk. saya ini pelapor, Ya, bukan masalah lanjut. Ini masuk semua, masuk semua. masuk semua. Tuh, ngeri kali. kan? Ngeri kali. Bu. Amalan saya tepat berarti. Iya. Jadi ini bukan karena kepolisian diintervensi Iya. atau pengadilan nanti direkayasa, tapi secara norma-norma dan dalil-dalil hukum, ya kan fakta-fakta hukum, sepertinya ya nggak bisa lari gitu loh. Pasal-pasal yang disangkakan ini kayak pencemaran nama baik, fitnah, terus Undang-undang ITE. Undang-Undang ITE-nya, penyebaran informasi dan kebohongan dan sebagainya ini kena. Masuk Jadi semua. memang ini intinya bahwa negara kita, hukum kita yang akan melakukan itu, bukan dari intervensi dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, ataupun Kapolri, ataupun pengadilan, tidak. Gitu loh. Ini banyak yang belum tahu loh Bang, kalau dari Polda itu berkasnya ditarik ke Mabes Polri. Iya, Fix karena itu kan ya? mungkin kan sama ya kasusnya. Oh, informasinya valid. Ya, jadi gini, yang di Polda itu memang kan kemarin kan pelaporan Pak Jokowi ya, terhadap 5 orang ini, ya kan. Bisa saja kalau dilihat kasusnya sama ini bisa digabungin. Oh, oke. Kemarin saya dengarnya itu bahwa udah digabung. Jadi yang di Polda ini memang waktu itu kan hanya yang diberikan Pak Jokowi itu kan legalisir ijazah. Ijazah. Tapi kalau yang di Mabes itu yang asli. Nah ini kembali lagi. Iya. Tapi Ada gosipnya sih- katanya fotokopi gosipnya ya. Fotokopi. Iya. Enggak, gosipnya itu yang asli itu ada di Mabes Polri, yang di Polda Metro itu fotokopi. Nah itu benar. Gosipnya. Itu benar. Bukan Itu benar. gosipnya itu bahwa hanya ijazah fotokopi yang di Betul. Gosipnya begitu, Mbak. Polda, Pak. Oh, iya. Tapi ternyata salah bahwa sebenarnya yang di Polda ini Asli. fotokopi yang dilegalisir, jadi di Mabes itu yang asli. Asli. Iya, iya. Jadi mereka menunjukkan bahwa hanya diberikan oleh Pak Jokowi itu yang fotokopi yang ada. Fotokopi. Kalau seperti itu statusnya, ini diprediksi bakal masuk semua itu yang inisial ditunjuk kemarin atau lebih dari itu, Bang? Gimana? Yang Bisa bertambah banyak. karena yang dilaporkan itu bukan orangnya, tapi kasusnya. Ya. Kalau nggak salah ya, beliau itu melaporkan kasusnya kan ya, Bang ya? Jadi Peristiwanya. nanti pengembangan oleh penyidik, Bang. Oke. Kalau sekarang kan baru dalam tahap penyelidikan, Ya, baru untuk mengumpulkan semua bukti-bukti awal, Iya. terus saksi-saksi dan sebagainya. Terus nanti ada biasanya mereka akan melakukan apa sih namanya, setelah itu naik ke tahap penyidikan. penyidikan Baru di penyidikan itu Ada tersangka. Ya. yang ditunggu-tunggu Budi J ini. Iya. Sebelum penyelidikan Iya, gelar iya. perkara, setelah itu penyidikan tersangka. Tersangka. Ya. Ini kita tunggu-tunggu nih. Ya. Iya. Ya, tersangkanya ya orang yang diidolain. Iya, iya. Karena dalam video-video kami itu rata-rata semua, Bang kapan tersangka? Bang kapan tersangka? Oh lama banget katanya. Lama prosesnya lama kan, Iya, iya. mengumpulkan keterangan dari Mm-mm. petunjuk, ada saksi ahli, terus saksi pelapor, terus Iya. saksi terlapor. Nah ini masih banyak lah. Iya, iya. Termasuk sebenarnya kalau menurut keterangan Mabes Polri itu bahwa ijazah aslinya itu kemarin udah diperiksa di lapor. Iya. Yang 10% udah tuntas kan, tinggal Iya, yang meningkatkan 90%. status. Iya. 90% udah. Iya. 10% sisanya kan tinggal tunggu lapor. Iya. Begitu lapor. Lapornya udah ada juga. Oh Hanya ya. mungkin tambahan keterangan saksi bagusnya. Ya minggu depan kira-kira. Minggu depan ya. Sabar.
Kalau Sibor saya tadi dengar Bang Sule bilang katanya laporan yang di Solo itu ditolak. Kemungkinan ya diprediksi akan ditolak seperti laporan dulu yang di Solo, terus pengadilan Jakarta Utara sama di Petun itu. Betul, iya. Karena itu tadi legal standingnya nggak ada, Ibu. Iya, tapi kan wartawan pernah bertanya ke Fadilah itu, mempertanyakan, katanya ditolak, terus dia menjawab, enggak, justru Pak Jokowi. Gitu. Enggak, sebenarnya kalau Gimana itu? ditolak itu kan karena berkas atau kelengkapannya mungkin tidak komplit. Terus yang dituntut itu juga tidak jelas, gitu loh. Jadi pengadilan tidak berhak untuk menyidangkan seperti keterangannya Mahfud MD ya. Iya. Nah, jadi intinya bahwa saya memprediksi ya kan, kalau mereka juga nggak pegang bukti kayak sekarang, terus nggak ada yang pihak dirugikan, Besar kemungkinan ditolak. terus mau nyidangin apa? Betul. Tapi mereka terlalu pede kayaknya, Bang. Ini bukankah yang Bukan lagi PD, itu harga mati. Dengan kasus ini, mereka berpikir mereka akan masuk surga. Ini kan kita kapling surga semua. Iya. Maka targetnya ya Jokowi harus sengsara kayaknya gitu ya. Ya, kayak kemarin ya mereka ke Solo menggerebek rumah Pak Jokowi, Iya. maki-maki, bilang kafir, masuk neraka. Seolah-olah mereka ini Tuhan. Iya. Betul. Maksudnya ini Pak Jokowi ini orang yang begitu berjuang untuk rakyat dan bangsanya, nggak korupsi, nggak melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi kita, ingin Indonesia menjadi negara maju di 2045 seperti hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kok teganya mereka kayak gitu? Di mana sih nuraninya gitu? Kecuali Pak Jokowi melakukan pelanggaran hukum. Betul. Kita pun saya pikir akan fair, akan berdiri di depan untuk melawan Pak Jokowi kalau itu yang dilakukan. Iya. Tapi ini kan sampai saat ini kan saya berulang kali berdebat dengan orang-orang pintar, profesor doktor, katanya orang yang IQ-nya nggak tahu dan sangat tinggi. Iya. Tapi belum pernah mereka itu memperlihatkan bukti gitu loh, ya kan, bahwa Pak Jokowi itu melakukan pelanggaran konstitusi, melakukan abuse of power, melakukan korupsi, atau KKN. Itu belum pernah ada. Nah, saya kasih contoh, teman-teman saya itu bersama, ada teman saya lawyer, bersama Refli Harun, bersama Said Didu, dan lain-lainnya, mereka ke KPK melakukan korupsinya. Iya. Ya kan? Abraham sama juga. Abang sama. Abang tahu nggak? Setelah itu teman saya ini yang pengacara, aku nggak usah sebut sebagai anak orang, pengacara senior, ketemu saya ngobrol, selang besoknya lah, ya kan, apa 2 harinya, kami makan tuh. Saya bilang, Pak, saya panggilnya Bapak, kan Bapak, karena sama-sama dari NTT gitu. Bapak lapor Pak Jokowi itu sama Abraham sama mereka itu emang bukti apa? Nggak ada. Terus ya kami hanya daftar, habis itu Udah. ada media di depan, doorstop. Ya udah kami ngomong di media, habis itu kami pulang ngopi. Gila nggak? Iya. Benar ya. Iya. Iya kan, mereka membangun narasi yang sangat kejam, membangun framing untuk menjatuhkan lawan politik ya kalau saya lihat. Oke lah, kita menganggap apa. Tapi kan sebenarnya Pak Jokowi juga bukan lawan politik yang bagaimana ya. Iya. Beliau ini adalah negarawan yang dicintai mayoritas rakyat loh. Bukan kita ngomong kita bohong ini ya, kalau mama di sosial media ya memang begitulah ya kan. Tapi kalau dunia nyata, kita lihat kemarin Pak Jokowi terakhir ke Karo. Memang ke Karo ya? Iya. Itu masih banyak. Yang diriin Ribuan. patung. Begitupun kemarin Mas Gibran ke ke Kupang, mirip Pak Prabowo itu ke Kalimantan, kemana-mana. Semua orang Sambutannya luar biasa. luar biasa. Dan menurut saya mimpi mereka itu akan menjatuhkan atau Memecah belah domba gitu ya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini Prabowo. menurut saya mimpi. Karena saya melihat saya pernah berbincang dengan Pak Prabowo, saya pernah berbincang dengan Pak Jokowi secara intens, akrab gitu loh. Dan saya melihat bahwa
mereka ini nggak bisa, karena mereka ini adalah dua orang yang saling jatuh cinta untuk membangun bangsa. Soulmate bang. Soulmate. Kayak punya apa kan? Iya. Bukan lagi bestie, tapi Iya, soulmate. udah soulmate bang. Iya. Sepertinya sih kalau aku melihatnya itu mereka sudah kehilangan cara yang memang sebelumnya mereka lakukan semuanya itu ya, dari isu-isu PKI, macam-macam lah ya. Nggak pernah dilaporin. Iya, sampai ke korupsi nggak Mereka ketemu. nggak sangka yang Iya. ijazahnya Pak Jokowi laporin. Nah ini yang terakhir mungkin, nggak mempan ya kemarin-kemarin. Nah kita coba lagi ijazah palsu, gedor terus lah kira-kira kayak gitu ya dugaan saya. Nah sekarang Pak Jokowi melaporkan. Potensinya seperti apa nih kalau sudah seperti sampai perjalanan ini nih? Ya awalnya waktu dulu kan saya juga bilang udahlah Pak, jangan ditanggepin lah isu matahari kembar, Iya. ijazah palsu kan Iya. belum. Terus terakhir mungkin abang juga ke Solo sama teman-teman. Saya juga waktu yang mereka menggeruduk rumahnya, saya meminta dengan sangat ke Pak Jokowi untuk dilaporin. Ya karena saya mendapat pesan dari teman-teman relawan, terus masyarakat, ya kan bahwa ini udah keterlaluan karena udah menggeruduk rumah Pak Jokowi, udah memaki-maki di depan rumah Pak Jokowi. Saya bilang Pak, kalau Bapak nggak laporin ya kami ini, saya ini akan mundur pulang kampung. Lalu Pak Jokowi bilang, Mas, Saking gimana sih caranya Pak Jokowi itu punya greget gitu ya? Gitu ya. Kita udah emosi semua gitu ya. tapi Pak Jokowi masih sempat ngomong loh, Mas, nanti kan nggak enak, ini kan rakyat saya juga. Saya bilang, ya rakyat sih rakyat Pak, tapi orang udah kurang ajar maki-maki kita depan rumah gimana? Tapi hari ini enggak dong Pak, posisinya udah nggak lagi rakyat dong, Iya, tapi bukan rakyatnya Pak Jokowi lagi bukan dong. Pak Jokowi, maksudnya ini kan rakyat juga gitu loh. Saya nggak enak. Saya bilang ya Pak, lihat aja kalau nanti memang ini kan Bapak juga bisa kasih minta maaf. Saya bilang gitu. Nah, makanya kemarin saya juga masih mencoba ngomong sama Roy Suryo. Sebelum dilaporkan. Sebelum. Wow. Ternyata Baik kali ya Bang ternyata juga ya. oh ya, sesama anak merah putih. Yes. Tapi ternyata kan Bapak ini kan entah karena didorong bohirnya dari belakang, terus merasa dia punya analisa mengenai tulisan Times New Roman lah, Roman lah. Ini Times New Roman ini kan udah dari tahun 1932 ya kan kalau kita buka di Google ya. Saya bilang ini terus si Rismond lah ya kan, yang ternyata juga dia punya gelar di Jepang itu bohong gitu. Iya. Meragukan. Jadi ya kembali lagi saya bilang ya kasihan dan konyol, tapi mau ngomong gimana lagi? Kan kita udah memperingatkan. Udahlah biar mereka konyol semua lah. Kayaknya Budi Ci senang ya. Ini nunggu ke beliau. Kayaknya penasaran gitu. Iya. Pengen dengar penjelasan dari Bang Silver itu. Makanya gini loh Budi Ci ya. Saya lihat Pak Jokowi itu mau merangkul semuanya, kecuali yang benar-benar menghalangi republik ya, koruptor, terus kayak kemarin yang garis kanan yang keras itu HTP ya kan, koruptor. Ini sama seperti Pak Prabowo juga. Pak Prabowo itu bagaimana mau merangkul Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega, walaupun nggak mau. walaupun nggak mau, Pak Surya Paloh. Iya. Dan abang tahu nggak bang? Teman-teman lucu-lucu aja. Contohnya kayak PKB sama PKS. Iya. Yang kemarin memaki-maki Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran ya. Iya. Tapi sekarang dirangkul dengan seenaknya nih. Makanya saya bilang ini PKS dan PKB jangan kurang ajar dong ya kan. Kayak kemarin ijazah palsu orang PKB yang nggak ngerti hukum ngomong sama seperti Bu Mega, tinggal perlihatkan. Saya bilang otaknya di mana gitu. Lu belajar dulu hukumnya gitu loh, ya kan, bahwa tidak ada satupun undang-undang di Republik ini yang mengharuskan seseorang itu warga negara biasa ini ya kan sudah tidak menjabat itu untuk memperlihatkan barang-barang pribadinya, privasinya, termasuk ijazah, SIM, STNK, KTP, paspor, dan sertifikat rumah, kecuali diharuskan diminta oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Contohnya kalau kita naik motor, ya kan, ada razia bang, ada plangnya, ada surat perintah razia.
Nah, itu kita baru. wajib. Bang, kawan abang, kok nggak ikut-ikutan kemana nih? Kawan yang kan Rocky Gerung. ya Enggak kok. Walaupun biasanya nggak ikut-ikutan, setidak-tidaknya ikutan komen. Kok nggak ada kelihatan komen kayaknya ya? Kurang berisik ya, kurang berisik. kalau yang ini mungkin dia agak pinter. Kalau dalam hal ini dia bilang orang lain bodoh padahal dia bodoh. Ya. Jadi mungkin dia tahu bahwa ini akan menjadi bumerang buat dia. Dan juga bisa saja kan sekarang dia nyambung sama PDIP tuh. Nah, jangan sampai lagi kita riuh rendah masalah ini lolos hasto bang. Di pengadilan, iya kan? Iya. Tapi kalau aku ngeliat rada melebar ini. Lihat sidang-sidangnya, terus pembuktian, terus saksi-saksi, bukti-bukti rekaman sih enggak kayaknya. Enggak lolos kayaknya. Oh gitu. Kayaknya ya. Ini prediksi. Gak ada ampun udah. Iya. Oke. Ini kan triggernya saya ngelihat karena kan TPUA itu 6 bulan yang lalu sudah melaporkan ke Mabes Polri. Ya, boleh dibilang ada stuck atau gimana lah, atau memang belum ditindaklanjut. Kemudian ada triggernya itu adalah hasil temuan atau hasil eksperimen atau hasil penelitiannya si Rismond. Itu triggernya memang gitu. Nah itu kan langsung sekarang riuhnya minta ampun. Atau kalau dari posisi seperti ini, dari sisi hukum Pak, apakah nanti kemudian ada pasal yang lebih memberatkan Rismond dibanding yang lain dengan yang 5 orang yang lain Pak? Bisa jadi ya, nanti makanya ini kan kewenangan penyelidik dan penyidik. Ya, mereka akan memberikan pasal-pasal, tentunya setelah itu akan kalau memang udah naik P21 akan diserahkan ke kejaksaan nanti. Iya. Bisa, makanya pasal-pasalnya, makanya nanti kita lihat penyidiknya ya Pak ya. Tapi intinya bahwa kadang-kadang memang benar kata orang bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu orang bisa percaya. Betul. Teman saya petinggi di Mabes Polri aja dia bilang, Bang ini benar gak sih? Saking diulang-ulangnya. Iya. Saya bilang, abang gimana sih? Abang lu masa gak ngerti yang gitu? Saya mau dengar kepastiannya yang pasti dari Ya Allah, nggak sabar banget. Nggak sabar banget. tentang Lanjut. Roy Panji itu. Si Roy itu ya. Itu kira-kira dia itu bisa terjerat hukum nggak itu? Pasti. Nah, Harus ada, ini palsu ya kan? ada barangnya. Gitu. Ada barangnya, dibikin kapan, oleh siapa? Baru dia bisa keluar-keluar. Tapi kalau dia berkoar-koar dulu, tidak pegang barang bukti, apalagi tidak diputuskan pengadilan, ya kan? Iya. Nah, ini dia sendiri yang akan terjerat. Ya bisa tadi yang masalah fitnah, pencemaran nama baik, terus undang-undang ITE menyebarkan dan sebagainya. Terus ada lagi undang-undang yang kayak membuat kegaduhan, keributan. Ya kamu teliti ke apa ke ijazah ini ada di mana kan? Yang megang ijazah kan hanya Pak Jokowi. Iya, betul. Iya. Itu ijazah ini yang asli atau palsu kan hanya ada di Pak Jokowi. Harusnya ini yang mereka udah diteliti di lapor, dinyatakan bahwa ini palsu, baru mereka bisa cuap-cuap, gitu loh. Tapi kalau yang ini kan kita nggak jelas ini apa judul ceritanya mengenai bukti-buktinya itu. Tanpa izin Pak Jokowi juga nggak boleh Bang. Main di uji lapor aja. Iya, gitu loh. Iya, susah. Iya, kepentingannya apa ya? Mereka melakukan penelitian itu gitu ya. Kayak Rismond gitu, apa kepentingannya? Ya tiba-tiba ngambil sampel dari sampel yang bukan original, kemudian dilakukan pengujian atau analisa dia gitu. Apa ya kayak gitu itu Anto? Ya itu tadi, makanya ini kan kebencian didasari oleh suruhan, ya kan? Ini belakangan itu yang rada jarang muncul, nggak tahu nih kemana nih Rismond sama Egy Sujana. Dengar-dengar lagi sakit ke rumah sakit di luar negeri, apa nggak ada info A1? Makanya ini rumah sakitnya di luar negeri di mana? Mungkin Tangerang atau kali ya. Jadi memang udah mulai ketakutan kan. Jadi siapapun Pak, ketika ini mereka itu tidak menyangka bahwa Pak Jokowi akan melaporkan. Jadi isu ini kan mau dipiara dalam rangka untuk ya itu tadi
mau bikin revolusi kan dengan yang lain. Iya. Ya, karena kan secara konstitusi kalau mereka mau impeachment nggak bisa Nggak kan. bisa. Jalan satu-satunya ada revolusi penggulingan Prabowo dan Gibran, atau bisa juga untuk bermain di Pilpres 2009. Mereka nggak berpikir bahwa Pak Jokowi akan melakukan pelaporan, jadi semua rancangan mereka bubar. Biar semuanya. Bubar ya kan, dan juga mereka nggak didukung oleh tim luar negeri yang asing. Yang Pak Prabowo sering bilang ini benar bang, karena sekarang ini Amerika ini lagi sibuk dengan persoalan dalam negerinya, persoalan perang dagangnya. Jadi untungnya bahwa ini semua bohir-bohir ini belum menyatu bang. Iya. Siasat palsu ini tidak menarik kali bagi orang luar sana kali ya bang. Menarik, kan udah mulai orang Singapura kemarin ada yang ngomong juga, ya kan kalau nggak menarik kayak isu OCCRT juga kemarin kan dari luar negeri. Iya betul. Jadi ini memang rangkaiannya luar main, dalam main, hanya belum menyatu. Ya kan mereka juga belum bisa menguasai TNI, Polri, terus menteri-menterinya Pak Prabowo, belum sampai tahap ke situ, gitu loh. Jadi menurut saya sih belum ini ya apa namanya, belum benar-benar mereka ini. Iya, belum terlalu khawatir yang overthinking lah ya. Iya lah masih TPW kene, orang-orangnya itu aja. Terus pengacaranya juga itu aja. Ya, tapi kan memang harus sudah kita waspadai juga bahwa kayak Rizik mereka ini kan hanya pion. Rizik, Rismon, terus si Roy Suryo, ya kan mereka ini kan hanya pion-pionnya aja. Di belakangnya mereka kan ada yang besarannya. Bohirnya mungkin melihat situasi seperti ini, aduh ini kayaknya udah keluar duit banyak. Nggak profitable lagi ini katanya. Kemarin kan mereka ya. mencoba melalui demo-demo Indonesia, kan nggak berhasil. Nggak berhasil. Rencananya habis Lebaran kan mau jilid 2 tuh, nggak juga. Bohirnya kok membiayainya kayak gitu, membiayai kita gitu ya. Bang, terus nggak tahu mungkin dia merasa upaya mencari pelindungan di dalam negeri juga sudah quote-unquote gagal, kemudian nah dia lari ke diaspora luar negeri itu bang, teman-teman diaspora yang di Amerika, di Australia dan lain-lain itu, Jenewa katanya, itu yang dimanfaatkan untuk akses ke beberapa jaringan internasional oleh diaspora. Diaspora ini kan kebanyakan kemarin kan pendukung Ganjar sama Anies juga. Iya. Gitu loh. Sama seperti halnya mereka, ya kan? Sama seperti halnya juga dengan mantan-mantan purnawirawan jenderal itu kan rata-rata pendukung mereka, bukan pendukung 02. Jadi kalau saya nggak kaget, jaringan ini bang, aku bukan ngomong kalah itu menyakitkan. Kalah itu menyakitkan. Abang udah pernah kalah dalam pacaran? Iya. Kalah dalam bisnis? Betul. Ya kan kita alamin gitu loh. Iya. Apalagi kalah pilpres. Oh lebih gila bang, kalau dalam politik itu bang. Jadi saya melihat ya, banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat. Ketika dia kalah dalam politik, dia ini jadi cara berpikirnya jadi kayak anak kecil. Gitu loh. Makanya saya juga di politik itu nggak mau ambisi. Bukan nggak ambisi. Jalan gitu aja lah. Ya, karena nanti otak saya itu jadi ruwet gitu loh. Nah, jadinya akhirnya sakit hati sama orang, maki-maki sendiri. Jangan-jangan dia udah, saya takut ini kawan-kawan ini besok-besok bang, kita udah lihat jalan ngeker telanjang di jadi pasiennya Pak Purnomo. Tapi beberapa dari mereka yang memang terus-terusan menyerang nggak ada habis, sebenarnya harusnya sudah juga loh, tapi nggak tahu ya. Salah satu yang dulu melakukan itu udah meninggal waktu waktu Babang Tri itu satu. Kemudian kemarin pengacara yang di Solo menjadi tersangka. Ya, nggak tahu terlepas ada hubungan langsung apa tidak, tapi kan itu fakta yang kita bisa lihat ya. Kemudian di Jalan Padilla, besoknya tabrak motor, cuma motor, jadi nggak pikir dulu. lah kan bang, cuma motor, maunya lu kereta gitu. Ya,
Nah ini kan ya terus berturut-turut terus kemudian kakaknya Dr. Tifa meninggal, nggak ada korelasinya mungkin ya, Ya. tapi kok ya Tapi sama iya. mereka katanya nggak ada korelasi, tapi ada hubungan gitu. Nggak ada korelasi sama hubungan sama dia punya pengacaranya itu yang ada. Khosinudin. Oh, sudah. Jadi aku lihat bang, memang kalau penyakit hati ini bang akan terpiara sampai mati bang, sampai meninggal. Iya. Kita lihat contoh si Amin Rais ya, ya kan bagaimana selama 10 tahun ini menyerang Pak Jokowi, bahkan dia ada punya nasarnya dia, abang ingat nggak ada tuh yang Jalan kaki dari Jogja, ke Jakarta. Kalau Pak Jokowi kenal kan sampai Engklek, ternyata kan nggak dilakukan. Dan saat ini kasihan dia itu ditendang oleh PAN, oleh dia punya besan ya, Besannya. Zulkifli Hasan, Iya. ditendang. Terus dia bikin lagi Partai Umat, ditendang lagi sama orang-orang itu. Jadi akhirnya jadi gelandangan politik gitu loh. Ya kan harusnya kan dari situ mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak berhasil. Terus yang kedua, Bang, aku melihat teman-teman di 0103 itu tidak belajar dari kekalahan mereka kemarin, termasuk PDIP. Iya. Masih aja menghancurkan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran. Tapi harusnya mereka tahu bahwa mereka kalah pilpres itu karena ya Ulahnya mereka sendiri. Iya. Jadi Ulahnya kita mereka waktu sendiri. kemarin saya di tim kampanye nasional itu tidak perlu terlalu teriak-teriak sampai Iya. suara habis bang, karena mereka sendiri yang Iya, betul. bikin suara Prabowo Gibran naik gitu, Iya, betul. dengan menjelekan, memfitnah Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Dan saya juga bilang bahwa mau pengen PDIP hancur gampang. Hasto, Dedi, dan lain-lain jangan pernah berhenti menyerang Pak Jokowi. Serang aja terus. Bila perlu bikin tambah podcastnya tambah banyak. Kita tunggu aja nanti 2029. Makin seru ya. Satu digit aja ya. 2029. Bu Megawati itu kan bang ikut-ikut ngomong, kenapa sih nggak langsung tunjukin aja gitu. Itu menurut Bang Silver gimana? Iya makanya ketua saya partai. sayangkan ya, teman-teman di PDIP ini kebanyakan orang amatir gitu, bukan mereka yang benar-benar politisi handal seperti kayak Bang Akbar Tanjung atau Yes. Pak Taufik Kemas. Yes. Kalau ada Pak Taufik Kemas, menurut saya PDIP Enggak kayak gini aja. Nggak kayak gini. Nah, orang-orang sekeliling dia gimana? Iya. Orang-orangnya seperti yang sekarang Hasto yang ya istilahnya orang-orangnya kayak begini gitu loh. Ya, kan? Yang menurut saya bicara itu tanpa berdasarkan fakta, tanpa mempunyai ilmu dalam hal politik, hukum, ekonomi, menyerang dengan enaknya kayak Pak Ibu Mega sama seperti kebanyakan masyarakat kita yang bilang mengatakan bukan masyarakat kita ya orang-orang kayak Roy, tinggal tunjukin ya nggak bisa. Iya. Nggak ada satupun undang-undang di Indonesia yang mengharuskan Pak Jokowi sebagai warga negara biasa saat ini untuk memperlihatkan ijazahnya. Katanya dia pakai undang-undang keterbukaan itu kata publik katanya. Oh enggak, undang-undang itu makanya dibaca dulu. Undang-undang keterbukaan publik itu khusus untuk privasi itu tidak bisa. Enggak masuk. Kebijakan pemerintah. Ya, Iya. ya. Kecuali Pak Jokowi itu masih menjabat presiden. Iya. Kalau tadi Abang sampaikan, ini penyakit hati sampai mati juga nggak bakalan bisa selesai dan mereka nggak akan itu. Nah setelah ini vonis ijazah ini masih terus berlangsung, masih bergulir terus. Iya, Prediksi. kalau umpama Taroto ini nanti umpama dibuktikan asli, ya tidak akan menyelesaikan masalah juga. Masih akan terus. Nggak bisa ini penyakit hati sampai di bawah sampai liang kubur. terus itu diserang dengan cara lain selain materi ijazah palsu atau masih terus mengkapitalisasi ijazah palsu? Ijazah palsu bisa, terus ya memfitnah Pak Jokowi, Pak Prabowo itu pasti Iya. ya kan. Ya mereka ini kan membangun framing ya. Kayak saya pernah, makanya saya marah sama si Rocky Gerung itu karena pernah dalam satu podcast lah di ILC-nya Bang Karni Ilyas, dia memfitnah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan yang etes yang baru umur 10 tahun. Nantinya. Enggak, jadi statement Bapak itu jadi tanya dalam hati, Rocky Gerung itu apa sih? S1, S2, S3, doktor, profesor atau apa sih Bang? Kalau Dia jadi ini cara antara ngomongnya begitu. peramal atau Tuhan yang bisa tahu
nasib orang ke depan. Terus yang kedua dia bilang Pak Jokowi ini iri hati dengan Pak Prabowo dan Bu Megawati karena nggak punya partai, makanya mau mengambil alih PDIP sama Golkar. Kan ini sakit jiwanya orang. Ya kan kita lihat sampai hari ini Pak Jokowi nggak masuk partai manapun, ya kan? Saya kan sering berdiskusi ya dengan Pak Jokowi hampir 10 tahun mengenai masuk partai. Saya bilang sama Pak Jokowi, Pak mohon izin, ya urusan Bapak mau masuk partai nggak ada undang-undang yang larang, itu hak Bapak. Tapi kan kami kan melihat Bapak itu sudah dalam politik itu sudah mencapai di atas yang paling tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh siapapun di Republik ini. Ya, yang pertama 2 kali dipilih rakyat menjadi wali kota Solo dan berhasil. 1 kali dipilih jadi gubernur DKI, terus 2 kali jadi presiden yang mempunyai banyak legacy gitu loh. Ya, termasuk menerapkan apa yang nantinya dilanjutkan Pak Prabowo ke Gibran. Terus yang kedua mengendorse Prabowo Gibran menang. Gitu. Jadi ini kan nggak ada siapapun udah nggak bisa. Jadi terus yang kedua kalau Bapak berpartai, Bapak hanya dimiliki oleh partai ini. Gitu. Tidak seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan seluruh rakyat Indonesia kan ada di berbagai macam partai dan Bapak mempunyai kekuatan di rakyat. Gitu loh. Bukan kekuatan di partai politik. Gitu loh. Nah, makanya kan kemarin Bapak bolak-balik kalau mama ini mau Golkar mau meminang PAN, termasuk Pak Prabowo minta setelah dipecat PDIP masuk Gerindra. Beliau selalu aja saya ngobrol dan saya katakan itu. Toh Bapak bisa masih membangun bangsa ini sekaligus menikmati hari tua ngomong cucu itu dengan cara-cara lain gitu. Partai terbuka Pak? Ya, partai terbuka itu adalah partai yang konsepnya dari Pak Jokowi bahwa partai itu dimiliki oleh anggota atau kadernya, Pak. Tapi itu akhirnya diambil oleh konsep itu oleh PSI. PSI sekarang. Makanya nanti pakai vote ya? Ya, kedepannya ini mereka vote-nya pakai alat gitu lah. Pakai sistem. Jadi one man one vote, tidak lagi dipilih oleh misalnya ketua-ketua DPW, DPD, nggak seperti itu lagi. Bang, kalau upaya-upaya menjatuhkan tidak hanya sekedar Pak Jokowi nyerangnya, bisa jadi juga Mas Gibran, bisa jadi agenda besarnya Pak Prabowo. Nah, bagaimana dengan yang kemarin sudah mencuat Purnawirawan, Forum Purnawirawan ya? Iya. Bukan PPA, bukan PPAD, PPAL, PPAU, tapi ini Forum Purnawirawan yang kita juga nggak pernah tahu siapa dia. Menurut saya sih orang-orang ini sama ya. Kolamnya hampir sama ya, adalah 01 dan 03 yang kemarin kalau Pilpres. Tapi kalau yang Purnawirawan ini mayoritas itu adalah pendukung Anies Baswedan. Yang mana Bang, kita lihat juga itu ada satu rektor UGM, saya lupa siapa, itu pendukung Anies juga. Makanya kalau dia ada beda, masalah ijazah palsu jangan kaget. Terus waktu itu mereka itu ketika Pilpres 14 Februari kita coblos, setelah itu kan quick count keluar ya, 2-3 hari kemudian hasil quick count-nya. Dan waktu itu dalam masih perhitungan belum final di KPU, tapi udah ketahuan hasilnya bahwa 02 menang, ya kan, walaupun belum resmi. Nah, itu mereka itu tanggal 19 Maret 2024, kira-kira sebulan kemudian, mereka menggeruduk KPU dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan Sunarko yang kumis. Dan mereka mengatakan bahwa Pilpres ini curang dan harus diulang. Jadi kita pendukung Prabowo Gibran dan juga yang mayoritas masyarakat yang waras ini hati-hati. Mereka ini nggak akan selesai gitu loh. Akan mengganggu hingga 2029. Kalau aku lihat. Mau sama Pak Prabowo dirangkul pun susah, gitu loh. Jadi kembali lagi ya sudah, kalau menurut saya kan maunya kita sebagai anak bangsa ya udah, Pilpres sudah selesai, besok kita tarung lagi di 2029. Tapi kalau saat ini kalau bisa kita sama-sama bareng membangun bangsa di bawah pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Karena tantangan geopolitik dan ekonomi dunia ini tidak baik-baik saja. Kita menghadapi itu, ya kan, bagaimana perang di mana-mana,
Terus negara-negara ini akan sangat egois dengan kepentingannya masing-masing, gitu loh. Nah, terus yang kedua, kita ini Pak Prabowo ingin swasembada, ya kan? Sekarang ini kan beras sudah swasembada, Udah. jagung bang, pupuk udah nggak langka. Nah, harusnya jenderal-jenderal ini kalau menurut saya harusnya membantu ikutlah bareng-bareng Pak Prabowo, Panglima TNI, Kasat, Kapolri, mereka turun ke sawah, membantu ini supaya pengairannya bagus, membantu supaya pupuknya ada, bibitnya ada. Harusnya itu, bukan ngerecokin dengan menunjukkan 8 butir poin kesepakatan. Poin tuntutan. Sedangkan 8 butir Termasuk IKN suruh bubarin. Suruh itu kan ngawur. jangan dilanjut ke dan Iya. Itu kan ngawur. Sedangkan IKN sekarang bagus, Iya. tetap berjalan gitu, ada dananya. Jadi 8 poin ini menurut saya mereka mau mencoba seperti zaman Bung Karno dijatuhkan. Waktu itu ingat nggak? Waktu tahun 66 yang Oleh asal Tripura. Tritura. Tripura. 3 tuntutan rakyat. Ini sama nih, yang turunkan harga barang. Nah, itu awal mulanya dari habis itu revolusi kan. Iya. Nah, Pak Soekarno dijatuhkan gitu. Iya. Nah, jadi 8 butir ini menurut saya mereka tidak melakukan studi yang benar, yang baik, terus tidak berdasarkan fakta-fakta hukum daripada konstitusi kita. Jadi masih mentah, ya kan? Contohnya dia bilang mau mengusir tenaga kerja TKA Cina. Iya, Cina. Ibu, TKA Cina di Indonesia itu hanya 80.000. Iya. 80.000 orang dan mayoritas itu tenaga ahli. Jadi Betul. kalau investor Cina, perusahaan Cina mau kerjasama dengan investor di Indonesia, mereka minta agar mesinnya bisa dioperate. Ya kan nggak mungkin orang Indonesia operate mesin mereka, harus pakai tenaga ahlinya mereka, gitu loh, ya kan? Itu tuh hanya 80.000 orang yang tersebar umpamanya di Morowali, Pulau Obi, Maluku Utara, kebanyakan di nikel, batu bara, tambang lah ya kan. Tapi tenaga kerja Indonesia di Cina, TKI, ya TKI kita di Cina, Taiwan, Hongkong, Makau itu 800.000. Berarti kan gila kita ini jadi bangsa gitu loh. Kok kita mengusir orang yang investasi, sementara orang kita ada di luar. orang kita di luar. Coba kalau mereka minta orang kita disuruh dipulangin pulang, semua ya Pak. gitu. logika cetek seperti itu apa nggak nyampe ya mereka itu ya? Iya, makanya itu Bang, karena kan mereka itu ya ini kan sama seperti logikanya mereka bahwa mereka sendiri yang masuk surga, orang lain masuk neraka semua kan. Susah Bang. Iya. Mereka kan udah pernah ke surga, udah selfie di sana. Bahkan kuncinya kayaknya ada Bang. Kunci surga itu mereka punya. Iya. Jadi kalau jadi orang kayak gini Bang, kita mau merangkul, kita mau menerangkan juga susah ya menurut saya. Jadi ya sudah, kalau kayak begini ya udahlah, terserah kalian aja lah. Lu mau jurang ke, mau mendaki gunung ke, mau ke surga. Bila perlu kalau mereka mau ke surga Bang, duluan aja. Jangan lama-lama. Artinya besok mati gitu kan? Kayak Sunarko. Aduh, dia sendiri menyatakan bahwa saya sampai kapanpun nggak akan mengakui wapresnya itu Gibran. Luar biasa. Saya mau tanya, logikanya gimana gitu? gini, emang Sunarko dengan Mas Gibran lebih pintar mana? Iya. Atau anak cucu dia? Jauh lah. Iya. Makanya Pak Sunarko datanglah ke Solo, lihat perkembangan Solo. Saya 10 tahun ya, jadi tahu Solo di bawah Mas Gibran lebih bagus daripada Pak Jokowi. Bahkan pertumbuhan ekonomi Solo itu 6,2%. Di atas pertumbuhan ekonomi nasional kita yang 5,2. Gitu loh. Jadi itu pun waktu Mas Gibran memimpin Solo, COVID suasananya. iya, dan gini loh Bang, kan itu kan harusnya lihat bercermin dengan diri sendiri gitu loh. Dan memang juga nggak baik kan. Iya. Kalau tuh memang ada aib orang kita buka dengan sembarangan kecuali di pengadilan ya Bang ya. Nah, jadi kembali lagi ya kalian lihat dong diri kalian, istri kalian, anak cucu kalian apa sudah benar, apa sudah hebat gitu loh. Iya. Kalau saya tahu Bang mereka bagaimana karena anak istrinya saya kenal jenderal-jenderal ini. Jangan Jangan buka ya. dibuat.
Makan bareng kami soalnya. Sensitif ini. Kebangetan banget sih ya. Mereka juga bukan orang bodoh, mereka orang pintar semua. Lulusan tuh setidaknya S3. Kok nalar cetek aja nggak nyampe. Ya itu kan tadi saya bilang. Itu karena ambisi dan sakit hati. Akhirnya orang pintar ini jadinya cara berpikirnya ini Jadi bodoh. Terus nggak fair. Iya. Oke Bang, Castisus luar biasa. Rasanya kalau kita begini, pengennya sih seharian full itu Bang. Kurang ya. Kurang. Terima kasih banyak. Waktu saya percaya waktu Abang nggak gampang minta waktunya ini. Aduh, enggak Pak. Apa aja untuk kebenaran. Siap. Untuk anak cucu kita saya siap. Iya. 24 jam mau di mana aja. Iya. Bu Ice, makasih. Iya. Makasih. Siap. Ya, makasih abangku, makasih ya. Ibu. Dan kita dengarkan lagu single YouTuber Nusantara. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud bah ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi Love